Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih sudah menjawab salam Ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari persiapkan diri dengan sikap doa yang baik. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Biar Ibu tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Berlian Miswa? Hadir, Bu. Baik. Indah? Hadir, Bu. Baik. Sudah hadir semuanya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan sebuah gerakan agar kita lebih semangat mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Baby shark. Wah, mulutnya besar sekali, baby shark. Do 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 do, baby shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do do do, grandpa shark. Let's go hunt, Mari kita berburu, yuk! let's go hunt. Run away, Woody. Run away, Woody. Run away. Wah! Save our lives. Save our plastic. Save our lives. Save our lives. Let's the end. Let's the end. Let's the end. Nah, bagaimana? Menarik kan? Menarik, Bu. Baik. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke pantai? Boleh duduk? Pernah, Bu. Wow, apa yang kalian lihat di pantai? Saat pertama kali melihat pantai, apa yang terlintas di benak kalian? Hewan laut. Mantap. Cumi-cumi. Cumi-cumi, ada pasir juga kan ya? Iya. Ada batu, ada airnya. Nah, ada benda mati, ada juga benda hidup di pantai. Nah, nanti kita akan mendalami tentang ekosistem laut. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang ekosistem, itu apa? Sekarang kita akan mendalami tentang ekosistem laut. Nah, anak-anak, Ibu sudah mencetak LKPD. Ibu akan membagikan kepada kalian sebagai pedoman kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti diisi juga ya langkah-langkahnya. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Oke anak-anak, Ibu sekarang akan menampilkan sebuah video. Video ini tentang masalah yang ada di laut. Masalah ini masalah nyata. Kita tonton dulu lalu kita diskusikan ya. Ambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Korespondensi CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudi mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal ke perangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi jangan senang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter, sampah plastik sudah menyatu dengan karang.
sehingga sulit dibersihkan. Baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung, ada di sela-sela karang. Sampah ini kalau menutupi karang, karangnya tidak bisa bernapas dan perlahan-lahan akan mati. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi. Setidaknya dalam waktu 3 bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter. Bayangkan jika ini terjadi masif di lautan Indonesia. Apa yang terjadi dengan laut Indonesia? Satu-satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini, tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan. 5 menit sudah berlalu, masuk di kedalaman 15 meter. Sampah plastik ini sudah memudar warnanya. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Karang sekitarnya mulai rusak. Tak ada warna lain yang bisa berpendar terkena sinar matahari pada terumbu karang ini. Hampir semuanya berwarna coklat keputihan. Sampai di darat, terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik. Setelah menyelam selama 15 menit di kedalaman 15 meter, inilah sampah yang ditarik dari dasar laut. Ini kalau bisa saya gambarkan, sudah bersatu dengan laut. Bisa lihat ada binatang laut di sini. Tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan mungkin kita lepaskan saja. Walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut. Sampah yang Anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bisa mengendap di laut? Di sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut. Tapi ini masih tertinggal sedotannya. Masih bentuk sedotan, masih bentuk plastik. Belum terurai. Sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin. Sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan. Lebih jauh lagi, ikan yang lebih besar memakan ikan-ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Plastik ukuran mikron ini masuk dalam rantai makanan hingga dikonsumsi manusia. Mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita. Beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano dan dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah binatang laut dan manusia. Mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita. Inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan. Silvano Hajid, Jakarta. Di dalam video tadi dipaparkan bahaya apa yang ada di laut, anak-anak? Banyak sampah. Betul, sampah plastik itu akan merugikan siapa saja? Ikan, Ya, betul, manusia. ikan dan hewan laut. Ikan dan hewan laut, ada yang mati, ada yang hampir mati karena sampah-sampah. Lalu hewan-hewan yang mengonsumsi plastik yang nantinya dikonsumsi manusia, manusia juga terkena dampak negatifnya. Sayang sekali ya. Nah, anak-anak, kita seharusnya bisa mengupayakan sebuah solusi agar laut kita kembali bersih dan ekosistemnya terjaga, agar dampak positifnya juga nanti kita rasakan. Siap kan anak-anak? Siap, Bu. Mantap. Oke anak-anak, Ibu di sini juga punya sebuah teks narasi. Mari kita baca ya. Lalu kita juga akan diskusikan. Oke. Siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Terima kasih Miswa. Miswa membaca paragraf pertama ya, lalu dilanjutkan oleh Indah. Baik, Bu. Plastik merusak ekosistem laut.
Sebanyak 400 juta ton plastik dihasilkan dunia setiap tahunnya untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai bahan pembungkus karena sifatnya ringan dan fungsional. Sayangnya, sebagian besar plastik tersebut berakhir sebagai sampah dan berpotensi merusak lingkungan termasuk di perairan. International Coastal Cleanup atau ICC merilis pada 2019 banyak 97.457.984 jenis sampah dengan berat total 10.584.041 kg ditemukan di laut. 9 dari 10 jenis sampah terbanyak yang mereka temukan berasal dari bahan plastik seperti sedotan dan pengaduk, alat makan plastik, botol minum plastik, gelas plastik, dan kantong. Pada konferensi laut PBB di markas New York, Amerika Serikat pada 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun. Kita tentu masih ingat dengan penemuan bangkai paus sperma atau Piseter macroccephalus di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 18 November 2018. Bangkai ikan bernama lain paus kepala kotak itu kemudian dinekropsi. Hasilnya sungguh mengejutkan karena dari dalam perutnya ditemukan ratusan sampah plastik berbagai jenis seberat total 5,9 kg. Terima kasih Belia, terima kasih Indah. Jadi anak-anak, sebenarnya kita butuh tidak plastik itu? Butuh ya. Tapi sayang sekali sampah-sampah plastik itu ketika dibuang di laut akibatnya itu sangat buruk. Tadi ada ikan paus, ikan besar yang menjadi kekayaan sumber daya alam kita mati karena di dalam tubuhnya banyak sampah-sampah plastik. Itulah mengapa kita harus mengkampanyekan upaya untuk mencegah plastik itu menumpuk di laut. Oke anak-anak, kira-kira menurut kalian bagaimana cara yang bisa kita lakukan agar sampah-sampah plastik tidak menumpuk di laut lagi? Bagaimana agar sampah plastik di laut bisa teratasi? Kira-kira bagaimana ya? Melakukan daur ulang. Bagus sekali, Miswa. Bagaimana dengan Indah? Membuang sampah pada tempatnya. Bagus, terima kasih atas jawabannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendalami dulu bahasan materi tentang ekosistem laut. Yang pertama, Ibu punya gambar-gambarnya, anak-anak. Gambar apa ya? Jeng jeng jeng. Anak-anak tahu tidak ini gambar apa? Gambar apa ya? Kok biru? Ini itu hewan paling kecil. Bukan hewan, ini adalah tumbuhan anak-anak. Tumbuhan di laut yang paling kecil. Pernah tahu namanya? Dengan awalan F? Fitoplankton. Betul sekali. Nah, ini adalah hewan. Karena gambarnya seperti ini bisa kita tebak kalau hewan ini adalah hewan bersel satu. Hewan bersel satu ini merupakan produsen. Produsen artinya bisa melakukan fotosintesis dan bisa menghasilkan Makanan. sendiri. Betul. Nah, ini akan menjadi makanan bagi hewan konsumen satu. Siapakah hewan konsumen satu? Tapi sebelum itu ada yang sangat menarik. Hewan ini bisa mengubah benda mati menjadi benda hidup. Bisa mengubah abiotik menjadi biotik dengan bantuan cahaya matahari dan zat-zat kimia. Dan peristiwa ini namanya autotrof. Autotrof ini hanya bisa dilakukan oleh produsen. Yang di sini namanya adalah Fitoplankton. betul sekali. Keren ya gambarnya, kita jarang lihat karena bentuknya kecil, apalagi di laut. Nah, fitoplankton ini akan dimakan oleh ikan yang ukurannya kecil. Cantik sekali ya gambarnya. Iya. Nah, ikan berukuran kecil ini namanya apa kalau konsumen pertama? Biasanya tahu tidak? Setelah
konsumen pertama itu ada nama lainnya, primer. Jadi ini mengkonsumsi fitoplankton tadi. Kecil-kecil ya, tapi cantik-cantik. Nah, ini konsumen satu, ikan kecil yang primer ini akan dikonsumsi oleh ikan yang lebih besar, anak-anak, atau hewan laut yang mengkonsumsi ikan-ikan kecil itu. Nah, kira-kira ini gambar apa? Anjing laut. Betul. Ini adalah anjing laut. Lucu ya. Ternyata ini makan ikan kecil, anak-anak. Dan setelah primer, jadi ini konsumen kedua. Konsumen kedua itu nama lainnya adalah betul. Ini makan konsumen satu atau primer. Lucu ya. Semoga tetap lestari sampai nanti. Nah, apakah ini dimakan oleh hewan lain? Kira-kira? Ya. Ya. Nah, siapa ya yang memakan anjing laut? Wow, Daddy Shark. Daddy Shark ini bisa makan anjing laut, padahal anjing laut besar. Tapi ternyata hiu juga besar. Hiu itu namanya konsumen puncak, karena setelah hiu tidak ada yang memakan hiu kecuali hiu mati menjadi bangkai. Wah, menakutkan ya. Hati-hati dengan hiu ya kalau berenang di laut. Nah, anak-anak, bukan berarti kalau hiu merupakan konsumen puncak sudah tidak ada hewan atau tumbuhan yang memakan bangkai-bangkai hiu. Tetap ada. Nah, namanya itu bentos. Ada loh gambarnya, anak-anak. Ini kira-kira gambar apa aja, anak-anak? Bintang laut. Betul. Lalu ini Rumput laut. ya, ini tanaman-tanaman ya. Ini bintang laut, ini hidupnya tuh di dasar laut yang gelap itu. Tapi karena bangkai-bangkai hiu itu mati, lalu mereka bisa memakannya, mengolahnya. Jadi mereka menjadi pengurai. Namanya bentos. Jadi tadi anak-anak, ibu tulis ya, biar mudah diingat ya. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, namanya apa anak-anak? Primer. Ini konsumen ya. Tapi sebelum itu ada fitoplankton. Fitoplankton itu nama lainnya adalah produsen. Siapakah yang memakan makhluk hidup primer? Makhluk hidup Sekunder. betul. Contohnya? Anjing laut. Iya. Lalu makhluk hidup ini masih tetap bisa dimakan? Masih. Bisa, ternyata bisa dimakan hiu. Hiu itu adalah konsumen puncak. Nah, ini konsumen puncak bisa dikonsumsi oleh hewan maupun tumbuhan yang bernama Bentos. betul. Bentos ini bisa bintang laut, bisa rumput laut. Nah, mereka itu adalah makhluk hidup yang menguraikan bangkai. Hidupnya di dasar laut. Oke anak-anak, tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Berlian dan juga Indah tentang penanganan sampah yang ada di laut. Seperti tadi membuang sampah pada tempat sampah, lalu mendaur ulang sampah. Sebenarnya masih ada lagi anak-anak. Kira-kira apa ya? Kalau misalnya ibu pergi ke supermarket tapi ibu tidak mau membawa plastik, jadi ibu mengupayakan untuk tidak memakai sampah sekali pakai. Lalu ada lagi ini yang bapak-bapak ilmuwan, mereka mengupayakan untuk membuat mikroorganisme semakin banyak yang dapat menguraikan sampah. Biar sampah itu kan susahnya bertahun-tahun untuk bisa terurai ya. Jadi diupayakan mikroorganisme yang banyak agar sampah-sampah tadi terurai. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki ekosistem itu, tapi kita juga perlu mengetahui
tindakan apa saja yang telah dilakukan manusia sampai ekosistem laut itu rusak. Masih ada. Ini adalah planet terindah di alam semesta, Bumi. Lautan biru nan indah bukankah terlihat sangat indah? Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, di dalam laut ada apa? Semuanya adalah sampah plastik. Tahukah kalian sekarang ini ada sekitar 100 juta hingga 150 juta ton sampah yang sedang mengambang di permukaan laut. Luasnya mencapai 535 kali lipat Taiwan dan terus bertambah. Akibatnya banyak biota laut yang dirugikan. Paus sekaligus menelan banyak plastik ke dalam perutnya. Induk burung laut menjadikan plastik sebagai makanan untuk diberikan kepada anak burung. Sedotan plastik yang dicabut dari hidung penyu, gelang plastik yang melilit di perut penyu, air mata kami lebih asin dibandingkan air laut. Saya paus kecil, Xiaoce. Saya masih terlalu kecil. Saya kira plastik adalah makanan enak, sehingga saya menelannya ke dalam perut. Pada akhirnya, karena tidak bisa mencernanya, saya pun mati. Kantong plastik yang kamu gunakan rata-rata hanya dipakai selama 25 menit. Ketika mengalir ke lautan, mungkin selama 500 tahun pun tidak terurai dan berubah menjadi pembunuh paling berbahaya bagi kami semua yang di laut. Kurangi pemakaian plastik, saya dan sahabat laut saya berterima kasih padamu. Oke, kurangi penggunaan sampah plastik untuk melindungi laut kita. Ternyata video tadi adalah video sedihnya hewan-hewan laut karena banyaknya plastik di laut. Nah, anak-anak, sekarang mari kita membuat solusi agar plastik-plastik tadi tidak ada di lautan lagi. Anak-anak, ibu akan meminta kalian untuk menggambarkan sebuah poster sederhana saja yang isinya adalah ajakan kepada masyarakat agar mereka tidak lagi membuang sampah di laut dengan cara-cara tadi. Anak-anak boleh memilih di antara tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai, membuang sampah di tempat sampah, atau boleh juga mendaur ulang sampah plastik, dan yang terakhir mengupayakan jumlah mikroorganisme pengurai sampah. Silahkan pilih salah satu. Yang ingin berkreasi diperbolehkan. Berlian sudah? Belum, Bu. Oke. Sudah. Sudah, Bu. Baik. Wah, ternyata kalian kreatif sekali anak-anak. Ibu punya sebuah jargon untuk memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kalian. Seperti ini. Hip hip hore, hip hip hore, salut. Seperti itu. Mari kita lakukan gerakan itu ya. 1, 2, 3. Hip hip hore, hip hip hore, salut. Mantap. Nah, anak-anak, ibu ingin kalian bekerja sama untuk mempresentasikan hasil poster yang telah kalian buat dengan indah, memvideokan Miswa saat Miswa mempresentasikan, dan begitu sebaliknya. Bisa menggunakan handphone ibu ya. Baik, Bu.
siswa bisa di sini. Hadapkan di sana. Ya. Adalah poster yang saya buat. Bersih lautku, sehat ekosistemku. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan ya, apalagi di laut, karena dapat merusak ekosistem laut. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Miswa. Terima kasih ya Miswa. Nah, sekarang Indah. Poster yang saya buat. Buanglah sampah pada tempatnya. Ingat, sampah tidak mudah terurai. Jadi teman-teman, ayo buang sampah pada tempatnya. Mari buang sampah pada tempatnya. Beri tepuk tangan pada Indah. Terima kasih ya Miswa dan Indah. Nah, anak-anak, sebenarnya Ibu punya sebuah proyek yang sangat bagus. Bagaimana kalau kita membuat sebuah akun Instagram, lalu nanti kita posting gambar, poster, dan video kalian itu, agar kita bisa mengkampanyekan upaya peduli pada lingkungan terhadap masyarakat. Mari kita membuat akunnya ya. Baik, Bu. Siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Kita Saya, Bu. membuat akun email. Ini akan dikelola bersama ya, jadi bisa dibuat bersama. Siapa yang mau membuat? Setelah membuat email, nanti kita akan membuat akun Instagram. Terima kasih. Nah, nanti akan ada gambar-gambar, video-video lain yang dipost di Instagram itu ya. Kita bisa memanfaatkannya bersama. Oke anak-anak, jadi kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Nah, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, anak-anak, bagaimana sih kondisi ekosistem laut saat ini? Sedang tidak baik karena banyak sampah. Iya, sedang tidak baik, banyak sampahnya. Lalu, Hewan-hewannya banyak yang sakit karena makan sampah. iya betul. Nah, dari kondisi itu, kerugian apa saja yang dialami manusia, yang dialami hewan? Hewannya banyak mati. Iya, banyak mati. Ada paus makan sampah, ada kura-kura hidungnya tersumbat sedotan. Lalu, Manusia sakit karena makan ikan yang makan sampah. iya, ternyata anak-anak, sampah-sampah itu bisa terurai jadi ukuran yang kecil karena sinar matahari, karena angin, menjadi mikroplastik yang akhirnya dimakan manusia karena manusia mengkonsumsi ikan yang memakan mikroplastik itu. Dan mikroplastik itu nantinya bisa mengalir ke darah dan menjadikan penyakit bagi manusia itu. Nah, lalu apa kontribusimu yang sudah kamu lakukan terhadap upaya perlindungan ekosistem laut? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, dan kalian baru saja melakukan Poster. iya, upaya menyadarkan masyarakat. Oke anak-anak, ternyata pembelajaran hari ini sudah usai. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Sungguh? Sungguh. Ya, terima kasih. Apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak? Ekosistem. Iya, ekosistem. Lalu ini? Rantai makanan. Ya, rantai makanan. Lalu? Ajakan menjaga lingkungan. Iya, ajarkan menjaga lingkungan agar makhluk hidup dan juga ekosistem terlindungi. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, kalian bisa beristirahat. Nanti kita akan belajar tentang musik. Selamat beristirahat.